Halo teman-teman, shalom. Kembali lagi dengan saya Yosua. Kali ini saya akan membuat video kembali. Kali ini saya akan membicarakan satu topik yang sangat menarik bagi iman Kristen. Apalagi di masa-masa sekarang, banyak orang Kristen yang mengeluh tentang apa yang mereka hadapi, masalah, penderitaan, problem hidup. Nah, saat ini saya akan meriletkan tentang penderitaan Yesus dengan masa hidup Kristen saat ini. Nah, saya akan membicarakan penderitaan Kristus, dan di pembahasan saya sekarang nantinya saya akan memberikan satu topik mengenai apa relevansi atau apa aplikasi kehidupan Kristen dengan penderitaan yang Yesus alami. Nah, langsung saja. Nah, saya Yosua. Kita mulai dari awal. Nah, sejak kejatuhan manusia, kalau kita lihat manusia itu ke dalam dosa. Nah, hubungan manusia dengan Allah atau hubungan Allah dengan ciptaannya manusia terputus. Karena apa? Karena dosa yang manusia lakukan. Ingat bahwa dosa yang dilakukan manusia bukan sekedar mereka melanggar perintah Allah, tetapi ada satu hal yang di dalam pelanggaran mereka itu. Sebelum mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka terlebih dahulu hendak menyamai dirinya dengan Allah. Nah, jadi dosa itu, dosa yang paling Allah benci adalah kesombongan. Ketika manusia, iblis, ingin menyamai diri dengan Allah, berkuasa seperti Allah. Itulah dosa. Nah, akibatnya manusia ini berada di dalam atau di bawah murka Allah. Nah, satu hal yang saya ingatkan bahwa tidak berarti bahwa Allah itu benci atau dendam kepada manusia, tetapi Allah benci atas perbuatan yang mereka lakukan. Sepanjang sejarah, manusia harus bersyukur. Karena apa? Karena Allah tetap mengasihi manusia. Nah, ketika Allah memulai penyataannya yang sempurna di dalam Yesus, nah, Dia telah datang ke dalam dunia. Tujuannya adalah untuk setiap orang percaya. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak percaya pada Yesus. Nah, kalau kita lihat kasih Allah itu luar biasa besar, bahkan tidak bisa dibayangi oleh apapun, tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Karena kasih Allah itu besar sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, Yesus ini lahir, mati, bangkit, dan menempatkan diri untuk menebus manusia dari hukuman kekal itu. Nah, kalau dalam hal ini, penderitaan adalah suatu kenyataan dan bukan khayalan. Jadi artinya ketika seseorang menderita, ketika seseorang merasakan penganiayaan atau sebagainya, itu adalah sesuatu yang nyata, bukan khayalan semata. Penderitaan adalah keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung, atau penanggungan. Dalam hal ini Yesus menanggung dosa manusia sehingga murka Allah difokuskan pada Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus begitu menderita menerima hukuman dari Allah karena manusia telah berdosa. Sehingga Yesus inilah yang berinkarnasi menjadi manusia
rela menderita untuk manusia itu. Nah, kalau kita lihat ya, tidak ada peristiwa lain di sepanjang masa yang lebih penting daripada kematian Yesus di kayu salib. Artinya kalau kita lihat sekarang, orang Kristen memiliki simbol dengan salib. Padahal waktu itu salib melambangkan kehinaan. Tetapi luar biasanya, orang Kristen menyimbolkan diri mereka dengan salib. Itu artinya bahwa begitu pentingnya salib itu, begitu pentingnya kematian Yesus di atas kayu salib itu, yaitu untuk menebus manusia dari dosa. Nah, dari awal kehidupannya, yaitu kelahiran Yesus ke dalam dunia, diwarnai dengan penderitaan. Sehingga ketika ia dilahirkan, nah, banyak tantangannya Yesus alami. Ia hendak dibunuh. Bahkan dia lahir di dalam keluarga yang menderita juga, kalau kita lihat zaman ini ya. Jadi kalau orang Kristen saat ini mengalami penderitaan, ingat bahwa Yesus terlebih dahulu mengalami banyak penderitaan. Sekali lagi, puncak penderitaan Yesus ada pada salib, ketika Yesus Kristus menanggung dosa manusia. Nah, penderitaan Yesus bukan terjadi secara kebetulan. Kalau kita lihat, ternyata kematian Yesus di atas kayu salib, penderitaannya itu terjadi karena untuk menggenapi nubuatan di dalam kitab suci. Di sini saya tidak memberikan ayatnya, tetapi kalau teman-teman mau buka, kalau mau lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3-4 itu mengatakan bahwa Yesus mati bangkit sesuai dengan kitab suci. Nah, artinya Yesus mati bukan secara kebetulan, yaitu untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan manusia. Luar biasa kasih Allah. Nah, kalau kita lihat ya, darah Yesus tercurah bagi kita, membuktikan kasih-Nya yang besar, yang mungkin tidak bisa dinilai atau dibandingkan dengan apapun di dalam dunia ini. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17-19. Nah, kalau kita lihat di buku Ajit Fernando, dia mengutip pernyataan Alan Steve, menyimpulkan bahwa darah merupakan sebuah tanda yang kasat mata dari kehidupan yang diakhiri secara kejam. Darah merupakan tanda hidup, entah dalam pengertian diserahkan atau diambil dalam kematian. Artinya darah Yesus ini membuktikan bahwa Yesus itu rela memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk manusia berdosa, untuk bisa diperdamaikan dengan Allah. Jadi perlakuan fisik yang sangat kasar yang diterima oleh Yesus adalah tinju atau dipukul. Nah, luka-luka yang dialami Yesus bukanlah hanya luka luar saja, melainkan luka dalam yang amat ditinjau dan pukulan yang sangat hebat ke tubuh Yesus. Artinya ketika Yesus dicambuk, ketika Yesus dipukul, Yesus mengalami bukan hanya luka luar saja, tetapi juga luka dalam. Begitu sakitnya ya. Nah, Yesus telah memikul murka Allah. Jadi Yesus bukan mati karena kesalahannya, tetapi untuk menerima hukuman karena manusia telah berdosa. Yesus menanggung akibat dari dosa manusia itu. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, ternyata Yesus menanggung segalanya untuk kita. Nah, itu diambilnya dari kita. Hukuman itu Yesus rela menanggungnya.
Nah, teman-teman, Kristus telah mati menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk rena kita. Nah, sebab ada tertulis, kalau terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kalau kita lihat ya, penderitaan Yesus menurut Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kalau kita lihat, sebelumnya ia menganiaya, ia sangat benci dengan kekristenan, dan pada akhirnya ia mau hidup baru di dalam Yesus. Nah, dia masih tetap pribadi yang bertubuh dan masih bisa berdosa. Jadi Rasul Paulus pun masih tetap bisa berdosa, karena masih ada kelemahan yang tersimpan di dalam tubuhnya, sekalipun telah menjadi manusia baru dalam Kristus, mati dengan disalib itu digantung. Kalau kita lihat di ayat Galatia pasal 3 ayat 13 ya. Nah, Rasul Paulus mendeklarasikan dalam Filipi 3 ayat 10. Jadi di dalam Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus mengatakan begini, yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi artinya Rasul Paulus pun bukan hanya mau menerima Yesus itu yang bangkit, tetapi ia juga mau turut menderita seperti Kristus. Apalagi Rasul Paulus dikenal dengan misionaris yang begitu luar biasa. Ia bersaksi tentang Yesus Kristus kemana-mana dengan tidak takut mati. Artinya Rasul Paulus menyadari bahwa kematian Yesus menjadi kematiannya juga. Penderitaan Yesus juga adalah penderitaannya. Jadi ketika orang Kristen saat ini juga mengalami banyak penderitaan, jadi ingatlah bahwa Yesus terlebih dahulu menderita untuk kita semua. Nah, setiap orang Kristen ingin memerintah bersama Kristus. Jadi ketika setiap orang Kristen pasti ingin atau hendak memerintah bersama Yesus Kristus dalam kerajaannya. Nah, tetapi hanya bagi mereka yang mau menderita, bersaksi tentang Yesus itu, yang pada akhirnya memerintah bersama Yesus. Nah, kalau kita diberitahukan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 12, bahwa jika kita tekun, kita akan ikut memerintah dengan Dia, dan jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi ketika kita menyangkal Yesus Kristus, maka Ia juga akan menyangkal kita. Nah, Rasul Paulus juga menuliskan dalam Roma pasal 8 ayat 22 yang mengatakan bahwa semua makhluk merasakan penderitaan karena kesalahan manusia. Kejatuhan manusia dalam dosa menyebabkan semua sistem dan ciptaan dikacau balau. Jadi yang pada awalnya semua ciptaan Allah itu baik-baik saja, kalau kita lihat di dalam Kejadian, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, hidup begitu bahagia. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Semuanya kacau balau. Nah, kita akan melihat ada 6 pencurahan dari Yesus dalam penderitaan dan apa maknanya. Langsung saja. Yang pertama, kita akan melihat nanti tetesan darah bercampur peluh di Taman Getsemani. Apa artinya? Yang kedua, Yesus dianiaya ketika diinterogasi di rumah imam besar. Pada saat itu Yesus dipukuli dan diludahi. Banyak hal yang Yesus alami. Yang ketiga, tubuh Yesus dicambuk. Keempat, Yesus diberi mahkota duri. Bayangkan. Nah, dan juga tangan dan kaki Yesus dipaku. Betapa menderitanya. Dan yang terakhir, lambung Tuhan Yesus ditikam. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah,
Di saat itu Yesus ketika di Taman Getsemani sebelum ditangkap dan pada keesokan harinya disalibkan. Nah, ia berdoa seperti ini. Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nanti teman-teman bisa lihat dalam Markus pasal 14 ayat 36 ya. Nah, saat itu Yesus berkeringat. Nah, keringatnya itu bukan main-main, tetapi keringat darah. Karena melihat cawan murka Allah yang sedang dihadapkannya. Nah, karena begitu letihnya Yesus merebahkan diri ke tanah. Atau bisa juga Yesus sujud dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Tetapi Yesus berdoa bahwa jika itu kehendak Bapa, bukan kehendak dia. Sekali lagi Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Banyak orang Kristen yang berdoa bukan supaya kehendak Allah terjadi dalam hidupnya, tetapi kehendak mereka. Tetapi saat ini Yesus Kristus mengajarkan ya, kalau ia pun tunduk kepada Bapa dan taat sampai mati. Kalau kita lihat ya, cawan dalam hal ini ya, cawan itu adalah cawan amarah Allah. Artinya itu menggambarkan bahwa murka Allah itu seperti ada di dalam cawan dan ditumpahkan kepada Yesus. Nah, amarah itu terjadi karena apa? Sekali lagi, karena dosa manusia. Nah, amarahnya juga harus dilampiaskan kepada manusia. Tetapi pada kenyataannya Tuhan Yesus yang menanggung semua itu. Nah, ingat ya, bahwa begitu agung dan mulianya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah berkenan mau mengampuni kita dengan meminum cawan murka itu, menggantikan kita, sehingga kita dapat memperoleh kehidupan diperdamaikan dengan Bapa di surga. Nah, dalam hal ini kita juga harus belajar dalam mengikuti kehendak Bapa seperti yang dilakukan Yesus. Artinya kita pun harus dan mau dan juga rela untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Yang kedua, Yesus dianiaya ketika diinterogasi di rumah imam besar. Artinya bahwa interogasi pertama yang dilakukan oleh imam besar Hanas yang mengajukan 2 pertanyaan tentang murid-muridnya dan ajarannya. Nah, kalau dibaca itu di dalam Yohanes 18 ayat 19. Nah, uniknya di sini Tuhan Yesus tidak menjawab tentang murid-muridnya. Tuhan Yesus hanya mengatakan bahwa dia berterus terang kepada orang banyak di bait Allah atau di tempat-tempat umum. Tidak ada yang dirahasiakan, yang tidak diketahui orang banyak. Berbeda dengan sekelompok para imam besar yang suka bersembunyi-sembunyi. Nah, kalau kita lihat ya, sesudah diinterogasi, dia kembali disiksa seperti tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 67. Siksaan pertama sebelum dia diadili ditulis di dalam Lukas pasal 22 ayat 63 sampai 65. Nah, yang ketiga, tubuh Yesus dicambuk. Kalau dalam tradisi saat itu ya, cambuk bukanlah cambuk yang biasa, tetapi cambuk yang penuh dengan serpihan-serpihan besi yang tajam, sehingga ketika Yesus disalib, sebelum itu dia dicambuk, dia mengalami begitu penderitaan yang luar biasa. Dalam hal ini kalau kita lihat ya, saat itu Pilatus, Yesus diperhadapkan di hadapan Pilatus.
Nah, saat itu untuk menyenangkan tuntutan orang banyak, nah Pilatus ini memerintahkan supaya menghukum Yesus dengan hukuman cambuk. Nah, hukuman cambuk dianggap berfungsi setara dengan penyaliban tanpa selalu berakhir dengan kematian. Cambuk dibuat dari kulit dan untai jumbai-jumbai di ujungnya ya, kalau kita lihat. Nah, teman-teman, ketika Yesus dilimpahkan pada Pilatus untuk diadili, tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun yang membuat Yesus harus dihukum. Tetapi oleh karena orang Yahudi mendakwa Yesus dengan tidak kehilangan akal supaya Yesus tetap dihukum, mereka tetap terus berteriak-teriak, yaitu Yesus harus dihukum mati. Yang berikutnya, Yesus diberi mahkota duri. Nah, sesudah Yesus disesah atau dicambuk, Yesus diserahkan kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan prajurit. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 25. Dijelaskan bahwa Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan sesuka mereka. Artinya saat itu Pilatus sudah mengangkat tangan dan menyerahkan Yesus ke dalam tangan Yahudi dan prajurit. Dalam hal ini Pilatus menyetujui atau mengizinkan orang banyak bertindak sekehendak hati. Nah, hanya menguduskan pikiran manusia tetapi mencurahkan darahnya. Karena mahkota duri adalah untuk menebus dan melepaskan manusia dari kutuk, yaitu kemelaratan dan kemiskinan. Dalam hal ini penderitaan manusia karena dosa ditanggung oleh Yesus. Ada ayat yang sangat indah yang menjelaskan melalui darah Kristus kutuk kemiskinan telah diangkat dari manusia. Itu di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kita lihat di poin selanjutnya, tangan dan kaki Yesus dipaku. Nah, sesudah diperlakukan dengan segala kehinaan, segala penampilan sebagai seorang raja yang mengenakan mahkota duri, jubah ungu, memegang tongkat, dia disembah, tetapi diperlakukan dengan begitu hina, itu diludahi. Penderitaan Yesus mencapai puncaknya, yaitu sekali lagi di kayu salib. Penderitaannya begitu luar biasa selama hidup Yesus, yaitu menanggung dosa manusia atas kayu salib. Yang terakhir, nah, menurut mereka peristiwa tersebut dapat diterangkan secara ilmiah dengan ilmu tubuh, yaitu para ahli psikologi. Nah, kalau kita lihat ya, beberapa medis menjelaskan bahwa setelah orang mati, nah, darah atau serum dapat naik, sedangkan yang merah atau kental turun. Jika ditusuk, serum dan darah yang kental dapat mengalir di bagian luar lalu paru-paru. Nah, kata darah dan air mengingatkan, kalau kita lihat ya, sebagian besar orang pada perjamuan kudus dan baptisan air. Ini sekali lagi Yesus melakukan hal yang luar biasa. Kalau kita lihat ketika lambung Yesus ditusuk, mula-mula keluar darah, kemudian dari sekitar jantungnya keluar air. Nah, beberapa orang menganggap hal ini sebagai mukjizat, tetapi para ahli kedokteran mengatakan sebaliknya, yaitu normal. Nah, mengapa atau alasan Yesus disalib itu kenapa sih? Nah, ada beberapa hal yang menjadi alasan Yesus datang untuk menderita. Yang pertama itu untuk menunjukkan kekayaan kasih anugerah Allah dan pengampunan bagi orang berdosa. Jadi setiap orang yang percaya pada Yesus, nah, mereka akan memperoleh yang namanya kasih anugerah dan pengampunan dari Allah Bapa. Kalau kita lihat begitu besar kasih Allah
pada manusia bisa ditunjukkan dalam dua hal. Pertama itu melalui besarnya pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ini yang kita bisa lihat, kasih Allah yang begitu besar sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus anaknya untuk menembuskan manusia dari hukuman kekal itu. Yang kedua, besarnya ketidaklayakan manusia dalam mendapat keselamatan darinya. Nah, sebenarnya manusia itu tidak layak, tidak pantas mendapat atau memperoleh keselamatan. Mereka berdosa. Namun kasih Allah begitu besar. Oleh sebab itu, mari kita terus percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya melalui Dialah kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Nah, alasan berikutnya yaitu untuk membatalkan tuntutan hukum Taurat, menghapus sunat yang dijadikan dasar keselamatan. Jadi setelah Yesus mati, bangkit naik ke surga, Yesus telah menang dari kutuk hukum Taurat dan menyempurnakannya, sehingga kita dapat diselamatkan melalui hidupnya. Nah, ini yang saya tunjukkan, yaitu relevansi penderitaan Kristus Yesus bagi orang Kristen saat ini. Yang pertama, karena manusia tidak lengkap tanpa penderitaan. Nah, orang-orang yang tidak pernah mempunyai masalah dalam hidupnya tidak memiliki sesuatu. Kalau kita lihat ya, begitu mengalir saja hidupnya. Mereka tidak akan memegang sesuatu dalam hidup mereka. Nah, teman-teman bisa melihat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu jadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan di dalam Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa yang kedua ya, Alkitab mengajarkan Allah mau manusia mengalami penderitaan, karena penderitaan membuat manusia taat. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus taat melalui hal-hal yang Ia derita. Kalau kita lihat, Yesus Kristus kudus dan tanpa dosa, namun ketaatannya kepada Allah bergantung pada Dia yang menderita hal-hal yang tertentu. Manusia mengalami beberapa penderitaan jika manusia mau sepenuhnya untuk ada dalam Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 5 ayat 8, dengan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi, untuk setiap orang Kristen saat ini, teruslah bersaksi tentang Yesus Kristus, karena meskipun kita menderita, Yesus telah menjadi teladan kita dan Dia tetap terus menguatkan kita. Yang ketiga, Allah mau manusia mengalami penderitaan agar membawa mereka lebih dekat kepada Kristus. Jadi penderitaan menciptakan persekutuan para penderita yang berpikiran sama, yang telah mengalami hal yang sama. Nah, ada ikatan yang terbentuk di antara orang-orang yang telah mengalami pengalaman-pengalaman tertentu. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 mengatakan bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Mengenal siapa? Yesus. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persatuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Yang keempat, Allah mau manusia mengalami penderitaan supaya manusia lebih rendah hati. Nah, setelah kita telah manusia dalam dosa,
kodrat iblis berupa kesombongan entah bagaimana disuntikan kepada manusia. Nah, Tuhan Yesus diolok-olok jika kita lihat dalam Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Melalui situasi ini Tuhan mengajarkan mengenai kerendahan hati. Jadi bagi setiap orang percaya harus rela melepaskan harga diri untuk terus bersaksi tentang Yesus, menghilangkan keegoisan dan kepentingan diri. Artinya merendahkan diri di hadapan Allah. Sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus yang telah rela mati untuk kita. Jadi Tuhan menghendaki sikap rendah hati sebagaimana yang telah Ia lakukan, yaitu Yesus lakukan yang telah diteladaninya. Nah, saat ini jadi kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah orang percaya telah diberikan suatu peringatan yang akan menimpa mereka. Nah, jadi Yesus tidak menjamin kehidupan yang nyaman dan enak kepada setiap orang yang datang kepadanya. Artinya, selama seseorang atau pengikut Yesus ada di dalam dunia ini, mereka tidak terhindar dari setiap masalah. Jadi, Yesus bukan menghilangkan masalah itu. Masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, penderitaan-penderitaan yang kita alami, penderitaan jasmani, Yesus tidak menjamin tentang hal itu. Namun satu hal, Yesus menjamin kehidupan kita di kehidupan kekal. Dan meskipun kita saat ini mengalami penderitaan, Yesus berkata, Dia tetap senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Nah, kita harus bersyukur kepada Yesus karena oleh kematiannya, darahnya yang telah tertumpah di kayu salib dan tercurah bagi penebusan kita, bukan hanya saat Ia disalibkan, melainkan saat Ia dipukul, Dia juga mencurahkan darahnya yang suci. Nah, kesuciannya itulah yang membuat kita manusia berdosa ditebus dan diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Nah, terima kasih. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa penderitaan yang kita alami saat ini sebagai orang Kristen, kita harus bijak di dalam menyikapi setiap masalah, menyikapi setiap penderitaan yang kita alami saat ini. Apalagi ketika kita menderita oleh karena kesaksian kita kepada orang banyak tentang Yesus Kristus, lalu kita menderita. Bersyukurlah bahwa Yesus memperhitungkan hal itu di dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita alami saat ini, penderitaan apapun yang kita alami saat ini, ingat bahwa Yesus tetap terus menyertai kita dan Ia terlebih dahulu menderita, menjadi teladan bagi kita untuk tetap terus taat kepada kehendak Bapa di surga. Salam. Sampai jumpa lagi teman-teman di video saya selanjutnya.